Oke, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan dua topik, yaitu RMI dan Korba. Nah, di sini saya diberi kesempatan kelompok 2 menjelaskan pengertian dan tujuan RMI. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian RMI dan tujuan RMI, kawan-kawan harus mengetahui latar belakangnya. Nah, latar belakangnya kurang lebih seperti ini. Pada dasarnya, dalam perkembangan Java itu tak lepas dari perkembangan internet yang menghubungkan berjuta-juta komputer dalam satu jaringan global. Nah, jaringan ini memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk saling berkomunikasi. Secara umum, semua mesin atau semua komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan internet dapat dikategorikan dua tipe, yaitu klien dan server. Nah, untuk latar belakang kurang lebih seperti itu. Dengan demikian, ada perumusan atau rumusan masalah di sini. Nah, apa sih di situ nanti RMI dan tujuannya apa sih RMI? Nah, di sini step pertama saya akan menjelaskan apa itu RMI. Nah, di sini RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih secara umum lebih baik dari RPG. Nah, sekarang RPG itu apa? Mungkin teman-teman kurang jelas. RPG itu boleh disebut remote procedural. Nah, kenapa remote procedural ini kurang bagus daripada, kok lebih bagus daripada RMI? Karena RPG ini tidak terkoordinasi atau tidak ada pengorganisasian ataupun tidak ada struktur dibanding dengan RMI. Nah, RMI di sini proses teknik pemanggilan yang terstruktur ataupun adanya pengorganisasian perangkat lunak sebagai kumpulan objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilaku. Jadi lebih teratur daripada RPG. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian RMI menggunakan paradigma berorientasi objek. Nah, di sini sudah jelas. Jadi RMI di sini menggunakan Java untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini bisa disebut J2SE, Java 2 Standard Edition. Ini digunakan untuk membangun aplikasi terdisiplin menggunakan bahasa Java pada RMI. Nah, selanjutnya RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Nah, di sini sudah dijelaskan salah satu bagian dari Java yang digunakan untuk menangani pemanggilan metode cara jarak jauh dalam suatu jaringan internet. Nah, RMI ini adalah jembatan yang menghubungkan antara mesin ataupun klien dengan server.
Kemudian dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Dan di sini sudah jelas bahwa dengan adanya RMI, kemudian aplikasi Java ini berfungsi menjembatani untuk memanggil metode pada remote object dan membuat pengguna atau programming atau programmer mengembangkan aplikasi Java tersebut yang terkoneksi atau terdistribusi pada jaringan. Jadi selama klien server di situ masih terkoneksi dengan internet, kita bisa berkomunikasi dan memberi informasi. Nah, itu pengertian RMI. Kawan-kawan semua, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan RMI. Nah, di sini ada 2 tujuan yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami. Tujuannya menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendesain objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda. Nah, di sini mungkin kalimat proses yang berbeda ini seperti apa? Kalau menurut kelompok kami, di sini proses yang berbeda bisa dianggap atau kami anggap sisi yang menyediakan objek adalah server dan sisi yang memanggil objek adalah klien. Itu. Nah, kemudian tujuan yang kedua dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Tadi sudah saya bahas bahwa selama mesin-mesin tersebut masih terkoneksi dengan internet, itu akan saling berkomunikasi. Dengan adanya RMI ini akan mempermudah si programmer ini untuk menjalankan atau mengembangkan aplikasi tersebut. Kemudian pada intinya atau kesimpulannya, RMI ini adalah sebuah mekanisme di mana server dan klien berkomunikasi dan saling memberikan informasi. Itu kesimpulan dari penjelasan RMI dan tujuan RMI di situ. Nah, di sini sedikit ada ilustrasi gambaran arsitektur RMI. Di sini yang pertama RMI server. Di sini ada RMI server, RMI registry dan RMI client. Di sini RMI server mengirim atau meminta RMI registry melalui bin dan mengirim ke RMI client, kemudian RMI client ini membalas ke RMI registry dengan remote object. Nah, RMI ini juga bisa pemanggilan metode melalui referensi remote object
ke RMI server. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan-rekan kelompok 2 tentang RMI. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Bentar lagi Jumatan. Oke, baik, saya akan mencoba melanjutkan penjelasan tentang RMI dari saudara Ibon. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi RMI, yaitu aplikasi objek terdistribusi. Aplikasi objek terdistribusi itu terdiri dari dua aplikasi. Pertama yaitu aplikasi server dan yang kedua itu aplikasi klien. Nah, di sini ada kata-kata aplikasi server. Saya akan mencoba menjelaskan tentang di antara keduanya, yaitu antara aplikasi dan server, atau di antara kedua-duanya, yaitu aplikasi server. Nah, kawan-kawan mungkin ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu tentang aplikasi server. Aplikasi itu apa dan server itu apa? Baik, saya akan mencoba menjelaskan aplikasi. Pengertian aplikasi itu, ya, seringkali kita menggunakan suatu aplikasi, tapi kita tidak pernah memikirkan tentang apa itu aplikasi. Maka dari itu saya akan mencoba menarik kesimpulan tentang apa sih aplikasi itu. Nah, di sini mengenai aplikasi, sepengetahuan saya, aplikasi itu merupakan suatu perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna atau user. Nah, untuk server itu sendiri, saya juga akan coba menjelaskan tentang server. Nah, seringkali kita membicarakan tentang server ketika kita mau mengakses sebuah web atau mengakses internet. Di situ ada, misalkan contoh, ada suatu gejala dari sebuah server atau akses internetnya tidak jalan. Orang-orang sering sekali mengatakan, servernya salah, servernya ada yang belum connect, servernya ada yang ini itu, berbagai macam masalah tentang server. Saya di sini pun akan mencoba menarik kesimpulan tentang server. Apa sih server itu? Menurut buku yang saya temukan di jurang pojok Google sana, server itu sendiri itu merupakan sebuah sistem yang ada dalam komputer yang dia khusus menyediakan suatu jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Ya, memang sih terkadang istilah server ini disebut juga sebagai web server, namun pada umumnya server ini orang itu lebih suka menyebutnya sebagai server saja, enggak disebut sebagai web server. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi server. Aplikasi server itu sendiri dari gabungan dari aplikasi dan server. Server itu merupakan suatu perangkat lunak dan aplikasi merupakan suatu perangkat keras. Aplikasi perangkat lunak ya, dan server perangkat keras.
Aplikasi server itu suatu sistem yang menyediakan data-data yang ketika diinginkan oleh klien, dia akan menampilkan data-datanya, atau juga merupakan suatu aplikasi yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer atau setiap klien yang terhubung dengan jaringan. Ada beberapa fungsi dari atau cara kerja aplikasi server dalam RMI, yaitu pertama, membuat beberapa remote object, kedua, menyediakan referensi terhadap objek, dan yang ketiga itu menunggu RMI client request server. Di sini membuat beberapa remote object itu, contohnya membuat beberapa objek ketika si klien meminta atau mengakses atau merequest pada server, si server akan melayani apa yang diminta oleh klien dengan membuat objek-objek yang diminta oleh si klien. Dan yang kedua itu menyediakan referensi. Menyediakan referensi ini maksudnya memberikan suatu kontribusi terhadap si klien, terhadap apa yang diminta oleh si klien. Dan yang ketiga itu menunggu RMI client request server. Nah, aplikasi yang kedua yaitu aplikasi klien. Aplikasi klien ini suatu aplikasi yang mempunyai fungsi itu mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote, menjalankan metode dari objek-objek tersebut, dan meminta pemanggilan ke beberapa remote object berdasarkan referensi yang diterimanya. Dan yang kedua, cara kerja RMI. Cara kerja RMI dalam model ini sebuah proses pemanggil metode dari objek yang terletak pada suatu host atau komputer remote. Dalam paradigma ini, penyedia layanan mendaftarkan dirinya dengan server di factory pada jaringan. Maksudnya, ketika si klien request pada server, prosesnya itu pada awal mulanya sebuah permintaan dari klien akan ditampung oleh server itu sendiri, kemudian diproses oleh server untuk dikembalikan lagi apa yang dimintanya, dan akan ditampilkan sesuai permintaan dari si klien. Proses yang menginginkan suatu layanan mengontak server di saat runtime. Jika layanan tersedia, maka referensi ke layanan akan diberikan. Ini suatu proses hubungan timbal balik antara klien dan server. Dengan menggunakan referensi tersebut, ini proses dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin untuk
selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, saudara kami. Terima kasih dan selamat siang. Oke, salam sejahtera buat teman-teman semua. Jadi aku melanjutkan presentasi dari teman kami. Jadi ini ada semacam contoh aplikasi RMI, maksudnya aplikasi yang berbasis RMI. Aplikasi ini dinamakan aplikasi TeamViewer. Ini bisa dicari di Google. Jadi aplikasi ini untuk meremote pada teknik RMI menggunakan TeamViewer untuk meremote ke komputer lain. Jadi kita menggunakan aplikasi ini untuk meremote komputer lain atau laptop lain. Terus TeamViewer ini adalah suatu program yang cukup sederhana dan sangat mudah digunakan untuk beberapa keperluan, terutama melakukan akses PC secara remote melalui internet. Jadi artinya itu seumpama tidak ada koneksi internet, TeamViewer ini tidak bisa digunakan. Jadi kita tidak bisa meremote komputer lain ataupun laptop lain. Lanjut ke nah ini adalah semacam ini logo. Jadi ini logonya TeamViewer. Jadi untuk nah ini adalah gambar display di mana waktu kita sudah install TeamViewer tersebut. Jadi kita coba di Google itu banyak banget TeamViewer ya, mungkin yang terbaru mungkin TeamViewer 9 kalau nggak salah. Jadi kita download dulu, cari yang free. Nah ntar kita registrasi tuh, isi ID kita, user, email segala macam kita masukin, member lah, jatuhnya member. Nah setelah kita oke dan terregister, itu kita akan TeamViewer itu akan mengeluarkan display seperti ini. Jadi displaynya itu seperti ini. Nah di sini udah kelihatan nih, ini ada your ID. Jadi ini ID kita ini dalam bentuk angka, terus password dan password. Nah ini dan email ini, dan ini kita email kita yang tertera di sini. Jadi seumpama kita mau meremote PC yang lain atau komputer yang lain, kita juga harus install TeamViewer tersebut. Jadi kita install ke PC yang lain, kita isi juga, registrasi ulang, kita registrasi, kita isi, dan registrasinya diterima dan mengeluarkan interface seperti ini. Nah itu juga akan mengeluarkan ID dan password. Nah untuk melakukan remote ke komputer lain, kita tinggal ke partner ID. Jadi ini partner ID ini maksudnya sampean masukin ID tersebut yang tertera di sini. Itu ID PC lain ya, bukan ID kita ya, ID PC lain itu masukin ke sini. Nah setelah dia dimasukin, kita connect to partner. Nah ntar itu timbul untuk memasukkan password. Nah password tersebut kita bisa lihat dari PC yang lain. Jadi password yang lain tuh ada di PC yang lain ini, ntar dimasukin passwordnya, kita connect. Nah kalau setelah connect, secara otomatis sama benar-benar passwordnya betul, jadi kita bisa melihat interface-nya komputer lain tersebut. Jadi semua komputer itu ada yang menggunakan, dia melakukan apa saja, melakukan proses apa saja, kita ibaratnya tahu semuanya. Dia mau mengerjakan tugas dan mau nonton apa itu kelihatan dari kita, dan kita juga bisa mengganggunya. Jadi semacam untuk mau nge-close, dia punya mungkin lagi nonton apa, kita close. Terus dia lagi ngetik apa di Word, kita ganggu, kita tambahin apa. Itu ibaratnya kita semacam main komputer sendiri aja. Padahal kita itu menggunakan meremote komputer lain. Itu adalah bentuk sederhana proses yang menggunakan RMI. Nah kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan program dengan RMI. Jadi mendefinisikan remote interface. Jadi pertama-tama itu kita membuat kelas interface ya, yang ntar untuk diimplementasikan ke objek. Yang kedua kita implementasi remote interface dengan server. Jadi ibaratnya kita membuat implementasi yang berfungsi untuk mengimplementasikan kelas tersebut di atas.
dan kita membuat semacam implementasi server. Terus pengembangan klien, kita membuat software klien ya, implementasi klien juga. Terus mengompel, nomor 4 itu mengompel source file, jadi membuat step dan skeleton. Jadi kedua-duanya di compile, di register. Setelah di register, untuk meregister tersebut setelah oke, kita coba memulai start NMI atau register. Jadi kita meregister, setelah oke baru bisa menjalankan server dan klien tersebut. Jadi di sini aku memberi contoh, ada semacam semua teman-teman mau mencoba membuat client server atau dalam bentuk RMI, itu bisa melihat di http di keyporter.blogspot.com/2011/contoh/program/rmi.html. Jadi sampai bisa melihat tutorialnya di sini, itu menggunakan Java NetBeans. Oke, untuk selanjutnya kita coba masuk ke keuntungan RMI. Jadi keuntungan RMI ini, salah satu keuntungan RMI adalah kemampuan untuk mendownload sheet code. Sheet code itu kalau nggak salah itu sheet code itu semacam coding-coding yang sudah dibuat, kelas-kelas yang sudah dibuat, dikompil. Nah itu ntar jadinya yang dinamakan sheet code dari suatu objek kelas jika kelas tersebut tidak terdefinisikan di background mesinnya penerima. Tipe-tipe dan metode-metode objek kelas yang terletak dalam satu FM dapat dikirim ke FM yang lain yang mungkin saja remote. Jadi sifat-sifat objek yang terkirim ini tidak berubah sama sekali. Next, jadi kelemahan untuk RMI, proses pembukaan soket yang kadang-kadang tidak dapat diimplementasikan lewat jaringan internet, tapi hal ini bisa diatasi dengan menggunakan Spring HTTP Info, sama persis dengan RMI tapi lewat protokol HTTP. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada kurang jelasnya, mohon maaf. Terima kasih.